Perkenalkan, nama saya Jeremy Rafael Marpaung, biasa dipanggil Remy, dari kelompok 13 Tingtura, akan menjelaskan tentang pengenalan profesi apoteker di bidang klinis. Pembuatan video ini merupakan salah satu bentuk tugas konsekuensi yang saya jalani karena telah lalai dan melanggar beberapa peraturan dari Pesama BIM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia tahun 2025. Apa itu? Apa yang dimaksud profesi apoteker di bidang farmasi klinis? Dari namanya sendiri, klinis, berarti kita secara langsung akan berhubungan dengan masyarakat sekitar atau pasien-pasien secara langsung sebagai pelayan. Konsep yang pertama adalah pharmaceutical care, yang berarti bertanggung jawab kepada pasien dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Yang pastinya sebagai pelayan masyarakat yang bekerja di bidang kesehatan, kita bertanggung jawab kepada pasien kita agar mereka menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Meningkatkan mutu kehidupan pasien dapat berupa menyembuhkan pasien ataupun meningkatkan kesehatan pasien tersebut. Apoteker selain bekerja di apotek, mereka dapat juga bertugas pada IGD. Dan biasanya jika mereka bertugas di IGD, mereka bekerja untuk memastikan obat yang diberi kepada pasien itu sudah tepat. Artinya sudah tepat berarti obatnya itu tidak terlarang karena ada obat-obatan yang pasien tersebut sedang gunakan yang dapat bereaksi dengan obat yang akan diberikan, ataupun dosis yang akan diberikan kepada pasien tersebut tepat untuk penyakit pasien tersebut dan juga tepat untuk kondisi tubuh pasien tersebut. Pada bidang klinis, apoteker ada 3 kunci yang harus dipegang, yaitu mengidentifikasi masalah terkait obat, menyelesaikan masalah terkait obat, dan menghindari terjadinya masalah terkait obat. Lingkup kerja sebuah apoteker di bidang klinis dapat bekerja di rumah sakit, apotek, puskesmas, ataupun klinik dan layanan home care. Pada video ini saya akan lebih menjelaskan tentang rumah sakit karena pada pemaparan materi PESAF 2 untuk pengenalan profesi apoteker di bidang klinis, juru bicaranya menjelaskan tentang rumah sakit dan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apotek, puskesmas, ataupun klinik dan layanan home care. Di rumah sakit, sebuah apoteker dapat bekerja sebagai Pharmaceutical Supplies Management atau Clinical Management Services. Pharmaceutical Supplies Management berarti apoteker tersebut memanage supply farmasi yang ada pada apotek tersebut. Dan Clinical Management Services berarti merekalah yang secara langsung berbicara kepada pasien tentang penyakit yang mereka miliki dan memastikan obat yang sudah direkomendasikan oleh dokter dosisnya itu sudah tepat dan tidak ada halangan karena obat-obatan yang telah dipakai pasien, yang sedang dipakai oleh pasien. Sebuah farmasi klinis memiliki beberapa pelayanan. Medication history taking, yang berarti mereka melihat sejarah kesehatan sebuah pasien. Medication reconciliation, yang berarti sebuah apoteker memastikan pasien tersebut mengerti
tentang obat-obatan yang akan mereka gunakan, semua kelebihan dan kekurangannya, dan juga cara pemakaian obat-obatan tersebut. Yang ketiga, prescription screening, yang berarti memastikan resep yang diberi oleh dokter itu tepat untuk pasien tersebut. Dan juga sterile and non-sterile dispensing, yang berarti pembuangan secara steril ataupun non-steril. Kompetensi yang dibutuhkan oleh sebuah farmasi klinis adalah farmakologi dan farmakoterapi, komunikasi secara klinis agar dapat memastikan pasien tersebut mengerti tentang obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Mereka juga harus kritis dan analitis pastinya, karena obat-obatan tersebut dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang sedang dipakai pasien tersebut, maka harus berpikir kritis dan menganalisi sejarah kesehatan pasien tersebut dengan baik. Memiliki etika profesi dan empati, pastinya sebagai pelayan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai apoteker, kita harus memiliki etika profesi yang baik dan juga harus berempati kepada pasien yang sedang kita layani. Dan juga kita harus bisa kerjasama secara profesional, karena sebuah apoteker pastinya tidak akan bisa bekerja secara sendiri. Sebuah apoteker harus bekerja dengan apoteker-apoteker lainnya agar layanan yang diberikan oleh apoteker tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Saya berharap dengan pembuatan video ini, saya tidak akan mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sudah saya lakukan selama PESAF ini. Terima kasih.